Oke, sobat, jumpa lagi bersama kami di sini di BNN Hobi tentunya. Oke, di sini kita akan membahas sebenarnya untuk eh, apa ya kegiatan ini belum pernah saya lakuin untuk perakitan transmitter ya, transmitter untuk frekuensi kerja sekitar 7 MHz, atau bisa dikelompokkan atau sering umum disebut itu 40 meter band. Oke, di sini saya akan mencoba untuk merakit dengan PCB yang sudah jadi ya. Kita tidak mencetak PCB sendiri, melainkan cetakan orang lain. Saya peroleh di Palembang. Ini produknya namanya Vehra Yankee Delta 3 Foxera India ya. Ini yang pencetaknya mungkin, atau desainernya, atau bisa jadi juga perancangnya. Ini unit ini untuk keluaran terbaru yang lebih ringkas ya, Vehra 40 berapa gitu. Kalau ada yang tahu silakan di kolom komentar di bawah ya. Sebelumnya saya sering merakit itu justru 2 meter band sama FM. Nah, di sini saya akan beralih untuk di frekuensi yang bukan paling bawah ya, ini di lebih bawah dibandingin frekuensi FM. Kalau 2 meter band itu kan VHF ya, sekitar frekuensi kerjaan 144 MHz ya. Tapi pada kenyataannya 142, 141 itu juga tergolong masih masuk di 2 meter band. Saya coba mulai merakit ini, ternyata kayak kelihatannya dikit banget, tapi kenyataannya untuk komponennya ini banyak banget gitu ya. Nah, tapi di sini yang terpenting itu dalam penyolderan, pastikan penyolderan ini tidak ada yang konslet, itu yang nomor satu. Yang kedua, kalau ingin mengganti transistor, komponen transistor utamanya ya, itu tolong diperhatikan untuk yang namanya pin kakinya ya, basis kolektor emitornya. Karena ini kayak ini contohnya, ini enggak sama persis, ini saya ganti BC 557. Kalau aslinya berapa itu ya, lupa saya. Tuh, untuk kakinya makanya agak kurang rapi tuh, karena beda ya. Sebenarnya untuk komponen bagian ini terakhir. Yang terpenting nih audionya. Setelah audio selesai, kita akan fokus bagian penerimaan atau resipnya. Untuk rangkaian resipnya kurang lebih ini ya. Untuk mixer, terus di situ ada rangkaian mixer, ada rangkaian penguat detektornya, atau bisa disebut penguat IF-nya ya. Setelah itu nanti kita ke osilator ya. Paling enggak untuk PCB ini, untuk kit ini sampai bisa monitor aja dulu. Nanti seterusnya baru kita lanjutin ke transmit. Rangkaian transmit itu termasuk preamp ini, karena modulasi yang akan dibawa oleh transmitternya ya. Kalau untuk persisnya, kalau saya untuk menjelaskan ini kurang paham karena harus pakai rangkaiannya. Nah, di sini udah saya pasang 386-nya. Cuman di sini saya beri tegangan ini nggak bisa nyala ya untuk, atau hidup untuk 386 ya. Setelah saya
cermati, setelah saya pahami rangkaiannya, ternyata di posisi plus ini untuk tegangan di pin 6 386 itu nggak masuk. Nah, jadi saya untuk uji cobanya saya jumper dulu. Untuk pin ini pin ini ke pin ini di jumper dulu, terus kita sentuh untuk bagian elko ini. Ini kalau normal dia harus bunyi. Coba ya kita beri tegangan karena udah kita jumper tadi. Ini untuk penyolderannya udah saya cek ulang ya, tidak ada yang konslet, ini kan salah. Ini harusnya di sini, tapi kalau untuk sebentar sih nggak masalah karena di sini ada dioda pengaman. Nah, oke, jangan gini ya. Nah, ini kita coba ini speakernya, kita on ya. Kita mulai dari 0, takutnya kelebihan voltasenya itu 2 di 12 ya. Coba kita sentuh. Nah, itu menandakan 386 bekerja. Setelah ini selesai, untuk preamp ini sebenarnya gampang ya. Preamp kondensornya ini gampang sebenarnya. Jadi ini nggak perlu dites, asal pemasangan sesuai ya nyala, terus nggak ada yang konslet ya. Yang untuk rumit ini sebenarnya di bagian receivernya ya. Tuh. Ya tidak terlalu rumit sih, yang penting teliti dalam penyolderan, pemasangan, itu aja sih. Oke. Itu nyala ya. Berarti untuk audionya, untuk penguat audionya, untuk resipnya udah selesai ya, sudah selesai. Oke. Setelah ini selesai, nanti kita lanjut, nantikan video berikutnya ya untuk resipnya. Mungkin saya jelaskan sedikit nih untuk skematik ya, mudah-mudahan masih ingat ya. Ini materi saya dulu nih. Kebetulan dulu saya sekolah di bagian elektronika ya. Studi yang saya ambil elektronika komunikasi, termasuk ini materi saya. Cuman dari zaman sekolah dulu saya kurang menyukai untuk 40 meter band. Ke bawah saya lebih menyukai ke FM sampai ke 2 meter band ya, VHF dan UHF. Tapi di sini saya akan mencoba untuk merakit. Untuk ini kebetulan saya dapat SSB VERA 40 meter. Nah, di sini nih rangkaian preamp segini. Ini rangkaian preamp, ini rangkaian audio tadi 386. Nah, di sini ada rangkaian apa ya namanya, rangkaian detektor atau disebut gampangnya gini, rangkaian untuk pemisah antara transmit menjadi audio frekuensi. Jadi frekuensi pembawa dihilangkan di bagian, kalau ini udah penguat, nah di bagian sini itu istilahnya ditinggalkan atau dibuang ya untuk membawanya, yang kemudian diolah itu frekuensi audio, frekuensinya ya ke sini, itu diposisikan sebagai receiver.
Cuman di sini kalau kita lihat untuk transmitnya, ini ini kan rangkaian transmit. Pada teorinya itu sebenarnya untuk pemancar jenis ini kan termasuk AM, amplitudo modulasi. Jadi yang dipengaruhi itu modulasi. Semakin kita ngomong kencang, itu watt atau power yang dihasilkan semakin kuat. Beda sama FM. Kalau FM semakin kencang ngomong, geser frekuensinya. Justru kalau FM nggak boleh kencang-kencang ngomong, karena dia akan geser untuk frekuensinya, dipengaruhi modulasi. Ya, FM gampangnya frekuensinya itu dipengaruhi oleh audio. Kalau AM itu amplitudonya atau voltase dalam frekuensi itu, tinggi rendahnya frekuensi itu dipengaruhi oleh audio. Jadi kalau kita ngomongnya kenceng, bukannya hilang, itu justru malah tambah kuat. Kalau saya dulu sih nggak serumit ini untuk rangkaian AM. Dia hanya menggunakan transistor tabung. Rangkaiannya pun nggak serumit ini, hanya banyak rangkaian seperti kayak push pull gitu. Oke, itu aja. Mungkin nanti selanjutnya untuk pengetesan berikutnya. Oh ya, untuk IC ini sebenarnya nggak ada hubungannya sama radio ini sebenarnya. 74057 nggak ada sama sekali. Ini termasuk kayak switch ya, difungsikan sebagai switch. Oke, itu aja. Nanti untuk selanjutnya ya, untuk pemasangan receive, untuk receive-nya nanti saya videokan.